Oke, selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Untuk memulai ibadah kita hari ini, kita sama-sama satu dalam doa yuk. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu saja ya Tuhan yang telah memberikan berkat dan perlindungan-Mu bagi kami ya Tuhan di keseharian kami, sehingga kami dapat selalu sehat ya Tuhan dan dapat berkumpul di pagi hari ini ya Tuhan untuk bersama-sama di ibadah untuk bersama-sama ibadah di ibadah Minggu Persekutuan Turun pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau dapat menyertai kami selalu ya Tuhan, kiranya Kau dapat melindungi kami selalu dalam ibadah yang kami jalankan pada saat ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan mau kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadiratnya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan dekatnya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Oke, sekarang kita akan masuk dalam bagian berkat. Kan kita udah seminggu nggak ketemu nih. Kalau mau denger sharing berkat dari adik-adik dong? Kalau nggak kakak dulu deh ya. Nanti kakak mau pilih adik-adik untuk bagian berkat. Oke, berkat kakak dalam seminggu ini, puji Tuhan banget masih bisa bangun pagi, bisa ikut ibadah dalam Persekutuan Teruna, ketemu adik-adik di sini, walaupun kita masih ketemu via Zoom. Dan kakak juga udah kayaknya ada 2 mingguan gitu ya, belum masuk ke PT lagi karena bentrok sama tugas di dalam. Jadi ya suatu sukacita sendiri sih bisa ngeliatin adik-adik di sini. Sama satu lagi, mungkin puji Tuhan masih sehat, terlepas dari keadaan pandemi yang ada sekarang ini. Jadi ya suatu hal yang sangat disyukuri banget sih, apalagi adik-adik mungkin tahu sekarang kesehatan itu adalah untuk bisa sehat itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan harus bisa disyukuri. Oke, sekian dari kakak. Kakak mau pilih Jojo deh. Kakak pengen dengar suara Jojo. Silakan. Berkat selama seminggu ini, puji Tuhan masih bisa datang ke gereja, mau praktek, masih diberi kesehatan. Udah, itu aja Kak. Terima kasih.
Oke, thank you Jojo. Jojo boleh pilih teman yang perempuannya satu. Renata aja Kak. Oke, silakan. Renata silakan. Ya Kak, berkatnya masih dikasih nafas kehidupan, terus kemarin sempat gak enak badan juga, tapi sekarang udah lumayan lah, terus masih bisa ngikutin kegiatan sehari-hari juga. Itu aja. Oke, terima kasih Renata. Renata boleh tunjuk kakak layarnya deh. Satu. Kak Joel aja. Joel Milenov itu. Oke, Kak Yorul Mokai, boleh sharing berkatnya? Cek. Ada suaranya? Ada. Oh, ya. Berkat selama seminggu ini, ya walaupun nggak siap kuliah, masih bisa ngikutin kuliah dengan baik. Dan puji Tuhan, libur kemarin sehari, jadi nggak stres-stres amat. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Kak Yoel. Oke, untuk merespon berkat yang telah dibagikan oleh kakak-kakak dan adik kalian, kita akan membacakan Mazmur. Adik-adik tolong siapkan Mazmur 133, karena cuma 3 ayat. Kakak boleh minta bantuan satu adik kalian ya, untuk bantu bacakan. Kakak boleh minta Rahel bantu bacakan? Boleh, Kak. Oke, jadi nanti kakak baca yang tercetak keluar, nanti Rahel baca yang tercetak ke dalam ya. Oke, mulai dari kakak. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. seperti minyak yang baik di atas kepala, Meleleh ke janggut. Meleleh ke janggut. yang meleleh ke janggut Harun, Dan ke leher jubahnya. seperti embun gunung Hermon yang turun, Ke atas gunung-gunung Sion. sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih Rahel. Oke, untuk kita akan masuk dalam pemberitaan firman pada hari ini. Kamu adik-adik persiapkan diri, kita sama-sama nyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Oke, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Dinda. Untuk Kak Dinda dipersilakan. Shalom, adik-adik semuanya. Bisa dengar jelas suara kakak? Bisa, Kak. Sip. Kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk siapkan dulu bacaan Alkitab kita untuk pagi hari ini. Terambil dari Ezra 7 ayat ke-1 sampai dengan 10. Ezra 7 ayat ke-1 sampai dengan 10. Kalau sudah, adik-adik semuanya, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah membangunkan kami pagi hari ini, dan kami boleh bersama-sama ya Tuhan hadir dalam ibadah persekutuan bersama via Zoom ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan itu, kiranya Tuhan yang boleh siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti ya Tuhan apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman ini, dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke. Kakak boleh minta tolong adik layan ya untuk bacakan firman yang tadi ada kita baca bersama-sama. Kakak mau tunjuk 2 orang bergantian bacanya. Boleh minta tolong Jose, adik Jose sama adik Noel boleh baca bergantian. Jadi nanti ayatnya Bapak, Kak. Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Nanti adik Jose baca. Dari apa, Kak? Kenapa deh? Dari kitab apa? Ezra. Dari kitab Ezra. Ezra 7 ayatnya yang ke-1 sampai 10. Nah, terima kasih Kakak Yael sudah ditulis. Jadi nanti kakak tolong adik Jose bacakan ayat yang bernomor ganjil. Adik Noel akan bacakan ayat yang bernomor genap. Gitu terus sampai ayat 10. Oke? Udah dapat adik Noel? Sudah, oke. Boleh di-unmute untuk adik Jose, adik Noel, boleh dibaca untuk kita semua. Silakan deh. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaikan dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Salaya bin Azariah bin Hilkiah
Tadi boleh dibaca lagi deh, tadi masih kemit. Nah, Bin Salum bin Jadok bin Ahitub. Bin Amaria bin Azalia bin Malayot. Bin Jerahya bin Uji bin Buki. Bin Abisua bin Penehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulau dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginkannya. Karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dengan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Udah dibacakan dulu ya. Tadi ayat 8. Lalu tinggallah dia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan kebutuhannya serta mengajar ketetapan dari peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Oke, nggak apa-apa, kelebihan satu ayat. Tadi pembacaan kita dari Ezra 7 ayatnya yang ke 1 sampai 10. Terima kasih untuk Adik Jose, Adik Noel sudah mulai bantu kita semua untuk membacakan Ezra 7 ayat yang 1 sampai dengan 10. Kakak mau tanya lagi adik-adik, suara kakak jelas nggak ya? Terdengar jelas nggak? Jelas ya? Oke, sip. Nah, dari Ezra 7 ayatnya yang ke 1 sampai dengan 10, kira-kira menurut adik-adik tokoh utamanya itu siapa sih? Tokoh utama dari pembacaan kita ini siapa? Ezra 7 ayat yang 1 sampai 10. Nggak usah tokoh utama deh, maksudnya kayak siapa aja sih tokoh-tokoh yang dibicarakan di dalam Ezra 7 ayat 1 sampai dengan 10 ini? Siapakah dia? Nggak ada yang mau jawab ini. Oke, daripada kita nunggu-nunggu lama-lama nanti krik ya. Diomongin di Ezra 7 ayat 1 sampai 10 ini kan udah jelas-jelas siapa? Ezra, ya kan? Ezra. Terus di situ dibilang ada Raja Artasasta. Terus juga ada Jadi kalau misalnya adik-adik baca kembali Ezra 7 ayat 1 sampai 10 ini merupakan lanjutan ya tetap dari apa yang udah di share sama Kak Melani di minggu lalu. Kak Melani minggu lalu nge-share tentang apa sih adik-adik? Ada yang masih ingat kah?
intinya tentang apa? Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Gimana deh? Ezra 1 sampai 5 ya. Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Oke, ya. Itu pembacaannya. Intinya tentang apa? Ya. Janji, harapan, dan raihlah. Iya, janji dan pengharapan raihlah. Nah. Oke, sip. Ini karena bertiga di situ jadi mereka saling melengkapi ya. Ada Dave, ada siapa? Ada Arnold, ada Jojo ya di situ ya. Oke, terima kasih deh. Jadi kalau misalnya dari bacaan Kak Melani bagikan minggu lalu itu kan tentang janji, harapan, raihlah. Nah, gimana sih bangsa Israel pada saat itu mencoba untuk merespon janji dan harapan yang diberikan oleh Tuhan? Mereka kan merespon dengan sebegitu hebatnya, mereka merespon dengan cepat gitu. Nah, ini salah satu bentuk respon bangsa Israel terhadap janji dan harapan Tuhan. Jadi di sini dibilang mereka kembali ke untuk kembali membangun rumah Tuhan di situ. Nah, di sini mau dibilang bahwa Ezra tuh di sini diceritakan adik-adik bahwa Ezra tuh sangat semangat dalam membangun rumah Tuhan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Raja Kores pada bacaan yang sebelumnya. Dan di sini kalau misalnya adik-adik lihat kenapa Ezra itu bisa bisa dengan mudahnya melakukan segala sesuatunya, itu tuh salah satu faktornya karena Ezra itu bisa menjaga hubungan baik dengan Raja Persia pada saat itu, entah itu Raja Kores ataupun sini kan Raja Sastra. Ezra ini orangnya pintar bergaul adik-adik, jadi dia bisa menempatkan diri dengan baik pada saat itu dalam berteman dengan Raja Persia. Jadi dia bisa menjaga hubungan baik dengan raja yang ada gitu. Nah, dengan dia menjaga hubungan baik atau dia berteman dengan Raja Persia, makanya dia itu dikasih dukungan. Untuk dukungannya apa? Yang pertama, seperti yang kita udah belajar minggu lalu, karena dukungan Raja Kores, bangsa Israel dibolehkan kembali pulang, ya kan? Dibolehkan kembali pulang. Nah, terus di sini kalau misalnya kita baca di Ezra 7 ayat 1-10, di situ dibilang kalau semuanya itu benar-benar didukung. Perjalanan bangsa Israel itu didukung, bahkan kalau misalnya minggu lalu dibilang para penduduk di situ juga diminta untuk membantu bangsa Israel gitu kan. Sebegitunya Raja Persia mau mendukung perjalanan Ezra dan juga bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem, membangun kembali rumah Tuhan di situ. Yang bisa kita pelajari dari Raja Persia, adik-adik di sini ada karakternya Raja Persia yang bisa kita pelajari. Dia tidak membeda-bedakan latar belakang orang untuk berteman. Untuk menjadi temannya dia tidak membeda-bedakan. Padahal kalau misalnya kita mau pahami kembali, Raja Persia itu kan bukan orang yang percaya kepada Tuhan, ya kan? Raja Persia itu bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi dia mau berteman dengan baik, memberikan dukungan kepada Ezra dan juga bangsa Israel yang merupakan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin kalau misalnya kita kaitkan dengan situasi kita semua di saat ini, mungkin ada banyak di antara kita atau orang-orang di sekitar kita yang berteman itu masih membeda-bedakan. Aku nggak mau berteman sama si A karena dia berasal dari titik-titik gitulah. Aku nggak mau berteman sama dia karena dia latar belakang keluarganya seperti ini. Atau berdasarkan suku, agama.
kadang masih ada orang-orang yang berpikiran sempit seperti itu adik-adik. Jadi kakak harapkan adik-adik yang hadir di ibadah di pagi hari ini, semoga kita semua nggak punya mindset seperti itu ya adik-adik ya. Membeda-bedakan dalam berteman, membeda-bedakan dalam memiliki hubungan, karena kita diajarkan untuk tidak pernah membeda-bedakan dalam berteman atau dalam bersahabat gitu adik-adik, jalin hubungan. Jangan pernah membeda-bedakan mau dia baik, mau dia buruk, mau dia dari latar belakang yang berbeda dengan kita. Jangan pernah membeda-bedakan. Tapi yang harus adik-adik ingat adalah adik-adik harus tahu cara memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Bukan berarti ketika adik-adik berteman dengan orang yang punya perilaku buruk, adik-adik pun ikut berperilaku buruk gitu. Ya kan, jangan sampai adik-adik ikut berperilaku buruk, tapi adik-adik harus menjadi terang di tengah-tengah pertemanan adik-adik. Sama seperti Ezra, walaupun dia berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi dia bisa menunjukkan eksistensinya dia sebagai anak Tuhan. Bahkan sampai mendapatkan dukungan yang sebegitu besarnya gitu dari Raja Persia. Nah, kakak mau tanya ke adik-adik. Adik-adik pernah nggak sih mengalami cekcok dalam pertemanan? Pasti ada dong. Ada yang mau share kah tentang pengalaman pertemanan untuk persahabatannya? Atau kakak tanya ya salah satu ya. Jojo, gimana Jojo? Kalau Jojo gimana nih? Pernah ada cekcok nggak? Pernah Kak. Pernah. Nah itu pada inti permasalahannya tuh kenapa tuh Jo? Kalau boleh tahu tuh Jo. Waktu itu bukan pensil, tempat pensil. Aku pecahin kan nggak sengaja. Jadi Jojo nggak sengaja pecahin tempat pensil temennya Jojo. Ya. Terus akhirnya gimana? Marahan? Nggak. Oh jadi marah. Oh dia marah sama Jojo, terus solusinya Jojo beliin lagi. Maaf. Nggak sengaja gitu. Oke, yang penting udah terselesaikan gitu ya. Iya. Oke. Satu lagi deh kakak mau tanya. Siapa ya? Lana deh, Lana. Lana pernah nggak? Pernah, Kak. Gimana tuh? Boleh diceritain? Musuhin teman satu kelas. Jadi gimana? Nggak satu kelas sih, jadi musuhin teman tapi yang musuhinya seangkatan. Wow. Terus itu sampai sekarang masih berlanjut nggak? Kalau aku sih udah baikannya. Ini dari TK sih dimusuhinnya sampai lulus kemarin. Cuman kemarin sempat heboh lagi. Cuman nggak tahu. Kayaknya udah. Aku sih udah enggak. Iya. Sip. Terima kasih banyak Jo sudah berbagi pengalaman pertemanan ya. Teman-teman yang namanya kita berteman dengan orang, kita berbeda orang gitu sama dia kan berbeda sifat. Karakter kita tuh beda sama orang itu, jadi yang namanya cekcok dalam pertemanan itu sangat-sangat wajar ya teman-teman. Tapi kita harus ingat jangan sampai permasalahan itu tuh berlarut-larut. Untungnya Jojo dan juga Lana sudah menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa berlarut-larut ya. Nah, kakak mau bilang lagi nih ke adik-adik semua, kenapa sih
Ezra dan juga bangsa Israel pada saat itu diberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa kembali ke Yerusalem dan kembali untuk membangun rumah Tuhan. Kalau misalnya kita baca kan dari tadi kakak bilang karena dia bisa berteman dengan raja-raja Persia kan sehingga dia dimudahkan. Tapi menurut adik-adik faktor apa sih yang bisa bikin Ezra dan juga bangsa Israel bisa kembali dengan penyertaan yang begitu hebat? Kalau menurut adik-adik gimana? Ada yang mau sampaikan pendapatnya? Ada? Oke. Adik-adik, kalau misalnya kita baca, di situ dibilang Ezra itu orang yang seperti apa? Di ayat 6. Coba Kak mau minta tolong adik Edo bacakan ayat 6. Ayat 6 yang pasal 7, Kak. Iya. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diinginnya. Oleh karena tangan Tuhan, Allahnya melindungi dia. Oke, terima kasih banyak Edo. Jadi, selain karena Ezra ini orangnya supel, bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang-orang lainnya, yang terpenting itu Ezra itu orang yang taat sama Tuhan, adik-adik. Jadi pada intinya, kenapa semuanya ini bisa mudah ya karena Tuhan, balik lagi karena Tuhan. Karena ini adalah janji dan harapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu. Salah satu faktornya adalah Ezra ini orang yang mau bergaul akrab dengan Tuhan, adik-adik. Ezra ini mau menjadi sahabat Tuhan. Dia mau bergaul akrab dengan Tuhan. Yaitu rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin merenungkan firman-firman Tuhan. Makanya dia bisa mendapatkan penghasilan dari Tuhan itu. Nah, mungkin kita selama ini kalau misalnya ingat tentang sahabat, kita cuma ingat tentang sahabat-sahabat kita yang biasa kita main bersama gitu adik-adik. Kita kadang lupa kalau kita punya sahabat yang sejati. Siapa sahabat kita yang sejati adik-adik? Tuhan Yesus. Nah, gitu dong. Iya, dijawab gitu dong, dijawab. Dari tadi katanya diam-diam doang. Sahabat sejati kita Yesus. Coba kakak mau kita buka dari Yohanes 15 ayatnya yang 14 sampai dengan 15. Yohanes 15 ayatnya 14 sampai 15. Kakak bacakan ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak tunjukkan dari hamba, sebab aku tidak tahu apa yang diperintahkan kepadamu. Tapi aku menunjukkan kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, adik-adik, kita ini sahabatnya Tuhan. Tuhan itu sahabat sejati kita. Tapi kita juga harus tetap melakukan hal-hal yang menyenangkan hati sahabat kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa sama Tuhan. Bilang, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau misalnya adik-adik mau meraih janji dan juga harapan yang dari Tuhan seperti yang kami lagi sampaikan di minggu lalu, yuk adik-adik kita bergaul akrab sama Tuhan. Kita harus hidup melekat dengan Tuhan. Karena sebelum kita memulai hidup baik dengan orang lain, dengan sesama manusia, kita harus mulai dari
hubungan kita kepada Tuhan. Jadi dari bacaan kita hari ini di Ezra 7 ayat 1 sampai 10 ini, Kakak mau ingatkan lagi kepada adik-adik bahwa ingat ketika adik-adik merasa nggak punya siapa-siapa, adik-adik punya Tuhan yang merupakan sahabat sejatinya. Adik-adik merupakan sahabat sejati kita semua. Tuhan nggak akan pernah biarkan adik-adik jatuh dalam keterpurukan. Jadi yuk kita bergaul akrab sama Tuhan, yuk kita biasakan berdoa sama Tuhan, biasakan kita membaca firman Tuhan supaya kita bisa lebih paham sama janji-janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan yang paling penting juga, jadilah terang dimanapun adik-adik berada. Amin. Terima kasih, silakan. Oke, terima kasih Kak Dinda untuk firman-Nya pada hari ini. Sebelum kita lanjut ibadah kita, Kakak mau minta salah satu adik layan dong share apa yang didapat dari firman yang Kak Dinda bagikan tadi. Kakak pengen dengar suara Dev deh. Ya Kak. Oke. Jadi apa Dev? Yang saya dapetin dari tadi ini Kak, kita harus menjalin hubungan yang baik dulu dengan Allah, baru kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Benar nggak? Kayak gimana namanya? Lagi? Kita nggak kayaknya. Iya. Ganti. Kedengaran nggak? Kedengaran nggak Kak tadi? Kedengaran. Oh, kedengaran. Oke, terima kasih Dev atas sharingnya. Nah, oke, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kitab Bakti 68, bait yang pertama dan yang kedua, haruslah Yesus sepenuhnya. Hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Oke, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Bagi adik-adik yang ingin didoakan, boleh langsung chat aja di Zoom atau bisa langsung resen terus di unmute. Oke, silakan. Adik-adik ada yang mau didoakan? PTS Kak. PTS. Oke. Yang PTS tadi kalian bertiga Kak? Atau Arnold aja yang PTS? Kayaknya hampir semua. Aku juga PTS, Kak. Iya, hampir semua adik-adik. Ada lagi? Adik-adik catatkan ya? Oke, kalau nggak ada lagi. Pra-US sama pensi, Kak. Oke, thank you, Dok. Terus ini ya, Talita itu bukan yang ada Talita ya. Talita sama Nanda itu ujian sekolah hari Senin harusnya di minggu ini. Ada lagi?
BTS, perahu es, versi, udah ya itu. Dari kata-katanya mungkin ada? Cukup. Oke, baik. Baik-baik semuanya dan juga kakak-kakak. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pembacaan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Di mana kami dihadirkan kembali, kami boleh mengingat bahwa kami memiliki sosok sahabat yang sejati yaitu Tuhan Yesus ya Tuhan. Dan ajar kami juga untuk boleh menjadi terang untuk sekeliling kami, dan kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi, jadi teman-teman yang boleh terhubung dengan Tuhan satu dan lainnya. Ya Tuhan, pada saat ini kami membawakan dalam doa untuk bangsa dan juga negara kami, Indonesia ini ya Tuhan. Tolong kiranya Tuhan yang boleh berkati bangsa dan negara kami ini, jauhkan dari segala macam mara bahaya, bencana, dan juga masuk-masuk hati yang bisa mencoba kesatuan negara kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk situasi konflik yang saat ini tengah terjadi di negara kami, di mana penyebaran virus COVID-19 masih terus terjadi ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh hindarkan kami semua dari penyebaran virus COVID-19 ini, dan kami pun berdoa untuk mereka yang di luar sana apabila mereka terkena COVID-19 ini ya Tuhan, kalau kiranya Tuhan boleh berikan kesembuhan bagi mereka, pemulihan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga membawakan dalam doa untuk para tenaga medis ya Tuhan, kalau kiranya Tuhan yang boleh berkati mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sehingga kiranya mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan benar, dan juga mereka boleh selalu diberikan kesehatan ya Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Kami juga membawakan dalam doa untuk para pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari yang pusat hingga ke yang daerah, tolong kiranya Tuhan boleh berkati para pemimpin kami ini ya Tuhan, kiranya mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, mereka boleh betul-betul ya Tuhan menjalankan apa yang menjadi kepercayaan dari masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya setiap kebijakan, putusan yang dikeluarkan oleh pemerintahan kami ini ya Tuhan, boleh betul-betul menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan, khususnya kebijakan-kebijakan yang saat ini terkait dengan penanganan COVID-19. Ya Tuhan, kami pun mau mengucap syukur untuk keberadaan vaksin yang sudah didistribusikan di negara kami ya Tuhan. Tolong kiranya Tuhan yang boleh lancarkan pendistribusian ini, dan hingga pada waktunya kami boleh menerima vaksin ya Tuhan. Tolong kiranya Tuhan yang boleh menjaga kesehatan kami ya Tuhan, dan kami berdoa kiranya dengan adanya vaksin ini ya Tuhan boleh menjadi salah satu cara untuk menekan penyebaran COVID-19. Terlebih Tuhan Yesus boleh berikan hikmat bagi kami untuk boleh menjaga kesehatan kami lebih lagi ya Tuhan. Bukan berarti kami sudah divaksin dan kami bebas untuk melakukan segala sesuatu yang akan mengikuti protokol kesehatannya Tuhan. Dan Tuhan Yesus boleh berkati kami ya Tuhan sebagai warga negara Indonesia, kiranya kami boleh menjadi warga negara yang taat, yang patuh kepada pemerintahan yang ada ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini ya Tuhan, khususnya untuk gereja di mana kami berjemaat saat ini di GPIB Bethel ini ya Tuhan. Tolong kiranya Tuhan yang boleh berkati gereja kami ini, berkati Tuhan setiap individu yang ada di dalamnya, dan Tuhan yang boleh berkati setiap program kerja yang ada maupun yang nantinya akan dibuat ya Tuhan. Tidak mudah ya Tuhan untuk melakukan setiap program kerja yang ada,
Karena segala sesuatunya terbatas ya Tuhan, namun kami yakin percaya Tuhan Yesus akan sediakan jalan untuk segala sesuatunya sehingga program kerja ini boleh terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami pun membawakan dalam doa untuk persekutuan teruna GPIB Bethel ini ya Tuhan, di mana kami ada di dalamnya ya Tuhan. Tolong kiranya Tuhan yang mulai berkati ya Tuhan pelayanan kami di persekutuan teruna ini, kiranya Tuhan yang boleh berkati sehingga pelayanan kami ya Tuhan di persekutuan teruna boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati adik-adik pelayan kami dalam studi mereka ya Tuhan, kiranya mereka boleh diberikan yang terbaik dalam studi mereka, itu pula untuk kata layan ya Tuhan, dalam studi maupun dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, Tuhan yang boleh berkati segala sesuatunya dan Tuhan yang boleh berikan keberhasilan ya Tuhan. Dan juga apabila ada program-program kerja di persekutuan teruna ini ya Tuhan, tolong kiranya Tuhan yang boleh berkati sehingga segala sesuatunya pun boleh terlaksana seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami pun membawakan dalam doa ya Tuhan untuk adik-adik pelayan kami yang saat ini tengah mengalami mengikuti PTS untuk adik-adik pelayan kami ini, kalau kiranya Tuhan boleh berkati mereka dalam PTS mereka ini ya Tuhan, sehingga kiranya mereka boleh melakukan segala sesuatunya dengan baik, apa yang mereka pelajari boleh betul-betul membantu mereka terlebih ya Tuhan, mereka juga boleh berserah penuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Begitu pula untuk adik pelayan kami yang melakukan PLS dan juga melaksanakan ujian sekolah, juga Tuhan yang boleh berkati sehingga kiranya adik-adik pelayan kami ini boleh mengerjakan segala sesuatu yang baik, mereka boleh berserah penuh pada-Mu ya Tuhan, dan hasilnya pun boleh Tuhan berikan yang terbaik ya Tuhan. Juga kami membawakan dalam doa untuk koreksi dari sekolah adik pelayan kami Edo, tolong kiranya Tuhan boleh berkati ya Tuhan kegiatan koreksi ini sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Tolong kiranya Tuhan yang boleh berkati ya Tuhan. Kami juga membawakan doa kesehatan kami masing-masing ya Tuhan. Tolong kiranya Tuhan yang boleh jaga pilihan kami, berikanlah kami kesehatan ya Tuhan, khususnya di tengah situasi kondisi seperti saat ini di mana penyebaran virus-virus banyak terjadi ya Tuhan. Tuhan yang boleh berikan kesehatan untuk kami, dan apabila ada sakit penyakit pada tubuh kami ya Tuhan, tolong kiranya Tuhan yang boleh sembuhkan, karena kami percaya Tuhan Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Ya Tuhan, masih banyak yang ingin kami sampaikan kepada-Mu dalam doa syafaat kami ini. Namun kami tahu Tuhan Yesus mengetahui isi hati kami dan kebutuhan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati doa ini ya Tuhan. Doa yang belum sempurna ini ya Tuhan, kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Oke, untuk persembahannya nanti adik-adik bisa lakukan via scan barcode seperti yang tertera di sini. Atau kalau misalnya adik-adik masih mau simpan dulu di Alkitab, terus baru dikasih pada saat kita bertemu kembali, itu juga bisa. Oke, untuk masuki persembahan kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 39, Bukan Karena Upahmu.
bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Oke, sekarang kita akan masuk dalam doa persembahan untuk mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Kita sama-sama satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu saja ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kudus, yang tiada henti-hentinya mengasihi kami ya Tuhan, dan selalu menjaga dan melindungi kami dari hari ke harinya. Kami telah memberikan sedikit dari begitu banyaknya berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat berguna bagi pelayanan-Mu ya Tuhan, dan dapat berguna juga bagi peluasan kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk Kak Dinda yang telah membawakan firman-Mu ya Tuhan, dan telah membagikan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Kau dapat menjaga dan melindungi dia selalu. Kiranya Kau dapat melimpahkan dia kesehatan ya Tuhan di masa-masa pandemi yang sedang berlangsung seperti ini, dan kiranya Kau juga dapat membimbing dia selalu ya Tuhan melalui setiap pergumulan hidupnya yang dia alami ya Tuhan, sehingga dia tidak hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri ya Tuhan, tapi hanya mengandalkan kekuatan yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Kita akan memasuki warta turuna untuk Kamel. Untuk Kamel dipersilakan. Oke, adik-adik. Suara kakak terdengar jelas? Oke, adik-adik, untuk warta teruna kita hari ini, minggu depan kita tetap ada ibadah kita yang IHMPT via Zoom juga, karena kita belum bisa tatap muka langsung, jadi kita tetap pakai Zoom. Kemudian kakak nggak berhenti ingetin adik-adik yang belum ikut untuk baca satu pasal setiap hari, yuk kita bareng-bareng ikutan untuk baca setiap pasal satu hari. Kalau misalnya bingung mau mulai sampai mana, ikutin aja yang ada di grup, kita udah baca sampai mana ya. Jadi kita biar bareng-bareng lagi, kita terus belajar ke dalam firman Tuhan. Dan itu aja, Kak Yoel, silakan. Oke, terima kasih Kak. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggal dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya.
sebagai ranting pasti berbuah asal dengan setia tinggal di dalamnya, tinggal dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Oke, kita akan menutup ibadah pada hari Minggu ini. Untuk Kak Dinda dipersilakan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami di hari ini ya Tuhan. Kiranya melalui ibadah kami hari ini, Tuhan boleh mengajar kami untuk boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami boleh menjadi sahabat yang bisa mendukung orang lain, boleh menjadi teman untuk sekeliling keluarga ya Tuhan. Kalau kita boleh selalu bahwa Tuhan adalah sahabat kami yang sejati. Sebentar lagi kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus yang boleh berkati dalam kehidupan kami masing-masing. Dan untuk kami kembali ya Tuhan minggu depan untuk beribadah dan bersekutu dengan Bapak. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.